Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ya, selamat, ini kita lagi datang di Masjid Asrar ya. Makasih Bang Denny, kita ada program namanya Teras Masjid nih. Siap. Ngomongin semua hal tentang aktivitas masjid. Kemarin kita akan ngomong masalah sound system, program-program ibadah Masjid Asrar dan yang lain pokoknya. Bang Denny ini adalah seorang pemandi jenazah. Serem ya. Jangan terlalu gitu. Biasanya pemandi jenazah itu, Den, itu yang tua-tua, Den. Masya Allah. Tapi yang Den ini muda nih. Tapi sebelum kesini gue akan nanya nih, Den. Udah berapa lama jadi profesi pemandi jenazah? Atau sekarang bahasanya adalah relawan janais? Nah itu, Masya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasih mubarakan fi kamuhim wardo. Alhamdulillah nih. Mungkin bukan profesi kali ya, Bang. Ngeri banget nih profesi. Iya. Ya, Kalau kita, profesi ada duitnya ya? Iya, ada. Masya Allah, iya benar tuh. Profesi masih ada itu. Tapi yang jelas kita hanya ingin berbagi untuk meringankan para saudara kita yang membutuhkan untuk seputar pelayanan jenazah. Itu motivasinya. Mungkin kalau untuk berapa lamanya, Bang? Setahun berapa sih? Semenjak asal sebelum pandemi itu, Bang, kita udah jalan 2 tahun, Bang, baru lockdown tuh, Bang. 2 tahun sebelum pandemi berarti 2019 ya. 2019. Kurang lebih sampai sekarang nih, Bang. Iya. Berapa ratus jenazah yang sudah? Bukan ratus, Bang, ribu. Dari form yang ada. Kalau berdasarkan form aja itu, Bang, form yang kita tertulis itu terakhir kita udah 1.500-an. Belum yang berdasarkan nggak form ada. Kita kerjain. Nah, makanya kalau untuk berapa jumlahnya itu bukannya pasti akan meninggal tuh banyak, Bang. Banyak pasti. Udah ribuan, Bang. Ribuan. Sampai sekarang alhamdulillah Ane tetap eksis di seputar untuk pelayanan jenazah ini, dan kita terus membangun teman-teman ini supaya ikut seperti kita, Bang. Ini pelayanannya gratis atau gimana? Apa harus ada berbayar gimana sih? Gratis, Bang. Jadi memang kita dari awal bersepakat berkomitmen ini gratis karena memang asal mulanya juga jadi masyarakat itu kan pada saat memanggil tukang mandi jenazah toko harus ada uang gitu, Bang. Ada biayanya. Iya, itu kadang yang nggak punya kemampuan dia bingung, Bang. Minta ke kita. Nah, itulah kita termotivasi, yaudah kita gratiskan. Gratiskan. Iya, jadi untuk membantu juga mereka yang bingung, nggak punya uang ya kita ada, udah, insya Allah. Itu, Bang. Dan kadang-kadang juga ini banyak di masyarakat ya, yang benar sih kata lu bilang itu bahwa untuk mandi itu butuh biaya yang lumayan lah ya. Terkadang ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup itu tentunya ya. Nah, kalau yang tidak sanggup ini yang kita bantu banget lah ya, free. Dan kalau yang kain kafana juga kan kadang-kadang gimana sih, lu bantu juga, apa lu nyari donatur atau mereka berkewajiban juga gimana? Ah, itu dia, Bang, kain kafan, karena kita terkait memang udah gratis, kita semua kita gratiskan. Oh gitu. Termasuk kain kafan, memandikan. Mahal loh itu. Ada ambulan juga. Nah, kita kembalikan lagi, Bang. Kalau masalah mahal, nah karena kita saat komitmen banyak teman-teman yang donatur. Oh. Iya, termasuk ini Masjid Asrar, Masya Allah ya kan? Yang sudah kita bisa ngambil manfaat, disediakan ya kita ya kayak gitulah, Bang. Jadi insya Allah sih tetap kita gratiskan biar kita yang berpikir untuk menyediakan kain kafan. Insya Allah ada doa. Berarti lu mandiin pas mengkafan dan kain kafannya free semua. Free, luar biasa. gratis. Luar biasa. Gue juga gue kan pengurus RT di rumah gue ya. Dulu sih. dulu sih. Udah pensiun. Udah pensiun. Iya. Jadi untuk kain kafan sendiri kan kita ada rukum ya. Jadi emang ada cicilan. Bagi yang nggak ada rukum itu biaya rukum, mungkin masyarakat tahu lah ya, biaya rukum kematian itu per bulan itu bayar. Tapi ketika dia ngikut maka dia beli kain kafan itu kurang lebih di angka 500 sampai 700.000. Bener, Bang, sekali. Bener. Belum yang mandiin juga lumayan ada cost juga sih. Walaupun si itu tidak minta, tapi katanya ada angka kewajaran di masyarakat, tapi kan lumayan memberatkan. Dan itu kurang lebih itu 1 jutaan ya menurut ya, 1 jutaan termasuk yang kafan. Tapi ini gue bingung deh. Apa yang lo harapin sebenarnya kan ini kan lu gratis ya. Lu kerja apa? Kerjanya apa sih sekarang? Ya, kan gue kerja juga, Bang. Oh, kerja. Nah, kerja, Bang. Awal mulanya gue hanya ya sebagai maintenance. Sekarang gue kerja, Bang. Jadi tetap kerjanya kayak piket sehari 2 hari libur. Oh, di sela-sela itu lo. Di sela-sela kerja, dan itu kan ada teman yang bergantian. Elemen tim lah ya, nggak sendirian lah ya. Enggak dong. Ya kita nggak Superman kayak. Jadi ada teman-teman yang alhamdulillah sampai saat ini pun kita nggak pernah menolak untuk seputar ada info pelayanan, Pak. Oke. Jadi bergantian, ada teman bisa
kita koordinasikan tetap terlayani. Lu kalau nggak salah komunitasnya namanya apa ya? Komunitas yang berjalan sekarang. Iya. Guroba bang. Guroba ya. Guroba Janais ya itu sih nama aja sih bang. Jadi kan kita namanya ada wadah nih teman-teman punya sering pelatihan. Kita kasih wadah nih bang. Di dalam itu udah ada RT dan RW dan semua ya. pelapor-pelapor yang udah kita koordinasikan kalau butuh pelayanan kita. Jadi komunitas Guroba ini salah satunya selain ada kajian juga ada dan juga melayani Janais. Dan untuk biaya kosnya semua itu memang free ya? Free bang. Oh luar biasa. Ya kita berharap ya kayak teman-teman dan donatur ya kita namanya kita di jalan Allah alokasi kemudahan juga. Kita hanya berbuat aja lah. Ya kan? Yang penting kita punya semangat bang. Kalau ada wadah orang pun yang ngasih kan jelas. Seperti itu bang. Gue mau nanya dik. Ini ada cerita menarik, lu pernah cerita sama gue bahwa lu waktu zaman COVID ya. Dimana lu juga masih memandikan jenazah. Padahal itu risikonya tinggi. Coba lo cerita, pernah ada kejadian seorang ikhwan yang keluarga meninggal dan gak ada mandi karena gak berani dan akhirnya lo turun, gimana sih ceritanya? Jadi gini bang, itu COVID lagi pas pandemi pertama ya bang, mungkin lagi pada panik lah ya. Panik terusnya lagi bener-bener gencar, orang pada khawatirnya berlebihan. Iya betul. Dan sedangkan ini COVID, semua COVID. Jangan kan yang nggak COVID aja mereka takut berinteraksi kan. Betul. Saat itu bener, salah satu relawan juga di komunitas jenazah itu sendiri dia lapor ke A, nggak ada yang mau kerjain. Padahal dia sudah kasih bukti dari rekam medis bahwa ini nggak COVID. Karena kekhawatiran saat itu lagi pandeminya berapa? Iya sih. Ya karena kan nggak mau ambil resiko bang. Sama kayak bokap gua meninggal saat zaman COVID sangat COVID. Padahal nah itu zaman, di satu sisi saya anak pribadi pun ya punya resiko dong bang. Pasti. Tapi anda berpikir ini harus kita bantu. Tak mungkin ini fardu kifayah kita. Iya betul. Sampai anda ditelepon nangis-nangis sudah lapor ke A nggak ada yang mau handle. Ini kasihan nih jenazah orang tuanya kan. Akhirnya saya bilang, saya telepon salah satu teman kita, bang, ini ada orang nih minta bantuan. Tapi kondisi gini, nggak ada yang udah lapor kemana-mana. Katanya ke Bang Denny aja. Sama temennya, siapa tahu mau. Akhirnya beliau nggak mau tuh temen, takut juga bang. Aneh butuh temen bang satu. Karena nggak bisa sendirian lah ya. Nggak bisa sendirian, karena memang keluarganya pun kebanyakan saat itu ada yang perempuan jadi nggak bisa bantu kita. Akhirnya saya kasih nomor telepon, dia telepon sendiri ke teman saya itu. Akhirnya teman aneh itu berubah pikir, ayo kita bantu. Masya Allah. Ya kan? Nah itulah kira awalnya itu bang, karena memang terkait hal seperti itu kita pun punya keluarga yang ada resiko. Dan kita udah ngomong ke anak istri bahwa kita ini resiko udah kita tanggung. Kita lebih baik kita berjalan mungkin kena pun atas kadarullah ya bang. Nih gue nggak mungkin gue jadi lu, mungkin gue juga berpikir berulang kali buat bantu jenazah itu ya. Jadi resiko tentang terpapar COVID, tapi satu sisi rasa kemanusiaan tuh hadir ya. Benar. Itu dia. Ini gimana? Masa nggak ada yang ngurusin gitu kan? Sedangkan historinya kan nggak COVID bang. Nggak sehistori jelas. Aja di rekam medisnya dia COVID. Cuma orang pun jadi semua di COVID-COVID. Sampai salaman takut bang semua. Semua saling takut ya. Serius? Iya pasti. Saat itu kan nggak mau mengurangi interaksi. Jadi ya kita layani selesai, sudah kita pulang. Menjamin itu luar biasa sih. Masya Allah. Luar biasa. Kita alhamdulillah. Gue makasih nih. Gue makasih sama lu termasuk bokap gue Lemandian ya. Ya, alhamdulillah bang. Justru kita yang bersyukur bang. Kita bisa ngambil pahala di situ. Iya. Tapi gue cerita sedikit nih bro. Jadi waktu bokap gue meninggal itu karena diabetes gula ya. Ya diperiksa apa udah free lah, nggak COVID. Udah bawa ke rumah ya itu sekali lagi. Bahkan banyak yang mengkhawatirkan dia COVID gitu kan. Tapi dengan lo dan temen lo yang datang ke rumah gue itu menjadi sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Lu bantu bokap gua ketika dimandiin, dikafanin, itu luar biasa sih. Rapih dan teknisnya. Ini gue jadi saksi sejarah nih atas kontribusi teman-teman lu semua. Alhamdulillah. Bro, nih tadi kan masalah COVID. Ini kan ada sebuah mitos nih bro. Atau sebuah dulu kan gue kalau memandi jenazah itu buahnya serem ya. Nanti disamperin lah sama si jenazahnya. Takut nanti bangun lagi. Atau pernah kejadian gitu nggak bro? Hal yang bagi orang mistis gitu. Ya itu kan sebenarnya kayak kita mindset pola pikir kita sendiri. Sebenarnya kerasa khawatir itu datang dari diri kita. Pada saat kita nge-mainframe diri kita takut, kita akan takut. Ada bayang dikit takut gitu. Padahal kita nggak berpikir bahwa kita pun akan seperti itu. Makanya kembalikan lagi. Sampai saat rasa ini takut pun nggak ada. Rasa takut itu justru kayak menghinggapi kita dengan kondisi tertentu jenazah yang bisa menulari kita bang secara fisik.
menularkan kita, itu yang lebih kita takut. Bukan masalah goib atau mengikuti, enggak sampai detik ini pun lebih kepada khawatir jenazah itu punya penyakit menularkan. Iya. Tapi lu ketika mandi itu lu dapat rekam medis kan dari keluarga? Ada wajib lah ya. Takut ada penyakit yang menular yang kita nggak bisa handle. Justru rekam medis itu menjadikan wajib buat kita pelaporan pertama. Karena kita pengen tahu meninggalnya kenapa? Itu dia. Meninggal kenapa, penyakitnya apa, dan sakitnya bukan hanya sakit doang, dijelaskan Bang. Penyakit macam-macam karena kita terkait mempersiapkan perlengkapan kita sebelum jalan. Karena kan sekarang banyak penyakit menular ya. Misalnya nauzubillah lah HIV. Kita perlu tahu tuh. HIV, paru-paru, anything gitu kan emang rentan tertular atau mungkin hepatitis ya. Teman-teman udah disuntik hepatitis kan? Alhamdulillah udah kan semua. Sudah di kemarin. Alhamdulillah itu. Jadi ya ini makasih lah sama DKM Psikiater ya. Masya Allah luar biasa nih teman-teman relawan masing-masing komunitas kita beri vaksin ya. Hepatitis semua ya, insya Allah aman. Dan satu lagi yang gue mau tanya nih Dan, ini kan lu mainin tim ya. Panggilan-panggilan hati semua yang luar biasa yang sebenarnya yang membuat lu dan teman-teman lu itu ikhlas, kemudian ada kerja penerus menyiapkan waktu buat mereka untuk mandi jenazah dan lu gak dibayar. Dasar paling kan orang bingung, kok bisa gitu loh, kok selalu orang tuh kok bisa mereka kayak gitu, kok bisa, apa yang lo harapin sebenarnya dari hal kayak gini sih? Sebenarnya justru banyak yang kita harapin Bang. Apa salah satunya hanya pahala di sisi Allah. Karena teman-teman juga selain dari kan kita sebelum melakukan ibarat kata emang penyelenggara jenazah atau punya tim atau teman komunitas, kita harus bekal ilmu dulu Bang. Ya itu dia, kita berilmu dulu sebelum beramal kan. Nah itu pembekalan ilmu dan yang lain dengan kita yang sering ngaji, itu menjadikan tujuan kita. Kenapa Bang? Yang tadi Abang bilang, kenapa ya? Pahala tujuan kita. Itu yang kita cari. Makanya pada saat kondisi yang kita lagi posisi enak membantu seorang, orang itu nggak ngerti dengan kondisi kita kan, kita turun. Masya Allah, dia berharap dibantu kita, nah kita harus turun. Nah itu dia, kayak Abang minta bantuan, dia nggak ngerti kondisi kita, dia berharap kalau kita bilang wah nggak bisa nih lagi enak, nggak bisa. Itulah jiwa relawannya kita ngarepin pahala. Kondisi apapun kita, saudara kita butuh bantuan, kita jalani. Karena dia berharap dibantu. Seperti itu Bang. Kita motivasinya teman-teman semua ya sepakat. Pahala yang kita kejar. Insya Allah semoga Allah tetapkan pahala buat kita semua. Itu aja sih Bang. Itu motivasi yang berat, yang besar lah buat kita. Jadi kita tetap istiqomah, tetap bisa berjalan karena dengan satu komitmen itu. Jadi teman-teman mau tuh. Luar biasa ya. Ini nyobain dulu dong. Ini jualan lu ya. Aduh. Luar biasa. Dicobain Bang. Iya dong. Es teh nih Bang. Insya Allah. Iya. Luar biasa nih. Halal Bang Ingkar. Halal doiban lah. Asli gulanya, asli tehnya campur. Ini lu jualan udah lama nih, belum bini? Ya, dibilang belum lama sih belum. Kalau hitungan bulan masih baru lah. Tapi alhamdulillah. Enak bro. Ya, insya Allah. Canggih bro. Iya. Bro, kan gue lihat tuh juga sekarang sudah mulai melatih ya teman-teman yang baru-baru nih. Misalnya terakhir gue dengar lo ngelatih di Pedemangan, di sekolah. Gimana ceritanya sih lo? Panggilan atau mereka tertarik gimana sih? Jadi gini Bang, mereka tuh salah satunya orang-orang di warga-warga sekitar meminta kita mengadakan pelatihan itu awalnya mereka melaporkan kondisi warganya untuk pelayanan. Seperti itu. Akhirnya kita mengarahkan juga kalau memang warga setempat ingin pelatihan atau itu silakan. Nah, seperti itu. Mereka kira mengatur tempat entah di sekolah, entah di masjid-masjid, itu kita aturkan schedule untuk pelatihan. Karena sebenarnya lebih baik kita mengajarkan Bang, bukan berarti kita makin banyak kita layanin, kita jumlah itu bukan kita pasti. Tapi pada saat kita membuat di daerah masing-masing itu berjalan, nah itu yang lebih utama. Tujuan kita menjadi jariah Bang. Pada saat kita beramal ya Bang, sendiri kita ngajarin, kita mati putus Bang. Tapi kalau kita ngajarin jadi jariah Bang. Itu sih tujuan kita. Cacangnya kata cuma cacangnya. Bang. Jadi itu motivasi aneh juga salah satunya, makanya membuat kayak bukan pelatihan lah Bang. Bahasa aneh karena kan bukan ustadz Bang. Anak praktisi, instruktur lah. Instruktur. Jadi bahasa aneh tuh sharing Bang, berbagi seputar pelayanan jenazah yang kita pahami. Gitu Bang. Jadi itunya gitu awalnya. Jadi pelatihan itu harapannya bahwa mereka akan mandiri secara melayani. Itu dia. Ya kan, kita nggak tahu ternyata misalnya ada pelayanan yang bentrok kayak sih di satu hari itu bisa 2-3 jenazah yang kita perlu layanin, maka mereka bisa mandiri lah.
Iya benar. Kita arahkan, kita support. Kalaupun mereka minta, warga setempat lebih utama untuk melakukan pelayanan itu sendiri. Sebenarnya, makanya kita bikin seperti itu. Karena saya bilang, keutamaan itu wilayah setempat. Fardu kifayah itu tergugur wilayah setempat, bukan dari luar. Gitu Bang. Makanya kita bikin, kita arahkan, kita dorong warga setempat kalau bisa bikin. Kalau ada satu pun kita tetap support. Sorry, gue nanya, kan kita nih, lu kan pasti kan mandinya adalah yang pria ya, yang perempuan juga ada ya tentunya? Ada Bang. Ada. Jadi nggak hanya yang buat ikhwan doang, yang akhwat pun kita juga ada pelayanan gratis ya? Ada sama ikhwan akhwat kita satu, karena kebutuhan itu yang meninggal kan nggak semua ikhwan. Tapi bukan berarti ikhwan yang mandir akhwat nih Bang. Bukan. Jadi saya kasih bocoran dikit. Salah satunya relawan akhwat itu istri-istri dari relawan ikhwan Bang. Oh gitu Bang. Jadi satu paket lah. Jadi istri-istri para relawan ikhwan ini adalah pemandi jenazah juga? Iya, di perempuan. Jadi suami istri ada pemandi jenazah? Iya. Wah, luar biasa. Iya, terkadang ganti-gantian Bang. Iya. Suaminya nganterin istrinya dulu pelayanan, dia pelayanan gitu. Tapi Masya Allah Bang, kita akui. Memang ngebentuk sebuah orang jiwa seperti jadi relawan. Bahasa relawan itu kan dia rela Bang. Dari waktu apapun, kesibukan apapun, dia siap. Dan itu tidak ada bayar sama sekali. Nah itu dia, menghadirkan itu kan kita kembali pada saat kita dengan satu komitmen yang dipahala. Itu Bang. Gue pribadi pernah ikut memandikan jenazah bareng teman-teman. Kemarin itu bareng Bang Adu ya. Iya. Jadi memang sensasinya luar biasa ya. Sensasi itu bukan gimana-gimana sih. Sensasi kepada kita menjadi terenyuh ketika keluarganya itu mengucapkan banyak terima kasih, terbantu. Karena kan kalau orang kena musibah kayak gitu kan gak ada yang siap ya. Iya benar. Ketika dibantu, kemudian dia happy, kemudian merasa sangat-sangat itu, bagi gue pribadi itu udah menjadi hal yang cukup gitu bagi kepuasan secara batin gue. Ini mungkin yang teman-teman salah satu sedikit yang mereka rasakan ya. Benar Bang. Ada kepuasan batin luar biasa. Dan mau nanya, sorry, lu pribadi itu pernah nggak sih ngelayanin jenazah yang meninggalnya itu mungkin maaf nih kecelakaan, kemudian maaf kondisinya terbakar atau medis yang kira-kira yang sangat ekstrim, pernah lu dapat itu? Alhamdulillah Bang. Ya alhamdulillah dengan kejadian itu Anda sering Bang dapat. Sering dapat. Alhamdulillah itu jadi pelajaran buat saya. Tapi kan kita nggak bisa menentukan jenazah itu kondisi tertentu. Iya pastinya. Mungkin ada yang nggak dapat, akan nggak jadi pengalaman. Alhamdulillah Bang, yang terbakar 90% ya Bang. Itu yang aneh pernah pegang sendiri berdasarkan lapor itu ada 4 orang. 4 orang dengan beda tempat, itu terbakar 90%. Yaitu salah satunya di daerah Papanggo, itu anak umur masih muda katanya bunuh diri, menyiram tubuhnya dengan bensin, terbakar tuh Bang, hampir tinggal matanya doang. Seperti itu, tapi bisa tangan dengan baik. Nah, itu dia kembalikan yang tadi dibilang, kita belum berilmu dulu sebelum beramal. Semua itu udah kita pelajari, kita belajar juga. Secara fikihnya, secara kesehatannya jelas. Bagi jenazah yang terbakar tidak dimandikan. Tapi ditayamumkan. Nah, dan itu pun kalau anggota tubuh yang bagian bisa tayamum, misalkan muka, tangan kan. Kalau memang semuanya tidak, ya berarti di kain kafan. Dan ini sudah diajarkan pada saat pelatihan jenazah COVID. Tayamumkannya setelah dikafanin. Di bagian muka soalnya debu, diusap seperti itu Bang. Yang jelas pikirnya kita udah dapat dan belajar. Dan secara ada teman relawan juga selainnya dokter yang bisa menjadikan kita Dokter Jamal. Dokter Jamal ya. Benar sekali. Ya itu salah satu juga buat tempat kita sharing Bang, seputar medis, fikihnya ada ustadz, masya Allah udah lengkap dong sebenarnya. Jadi bukan pemandi jenazah yang kosongan ya? Bukan, insya Allah. Mandi lah jadi gitu. Bukan, enggak justru kita berilmu dulu. Enggak bonek ya, mau nekat enggak ya? Enggak boleh, harus pakai ilmu, ya kan? Ilmu dulu. Ya awalnya ngikut dulu. Ikut dulu bahasa kasarnya nih, baru kita adakan pelatihan buat internal Bang. Seputar fikihnya. Jadi apa yang dia lakuin dia paham. Ini ilmu-ilmunya. Misal nih lewat YouTube Kong Mamat nih. Atau nanti mungkin ya. Kalau nanti ada yang minta pelatihan sama lo mau? Insya Allah ya. Dan ini udah berjalan kok. Insya Allah. Jadi kalau teman-teman DKM yang luar biasa di sana atau komunitas masyarakat yang pengen belajar, lu bisa datang lah ya. Insya Allah Bang. Pahala buat Anda itu. Ditolak sayang ya. Yang penting waktunya pas Anda libur kerja. Iya. Insya Allah bisa
Masya Allah. Insya Allah. Tapi kalau Anda kerjakan itu kewajiban Anda. Iya dong, iya dong. Bisa insya Allah, Bang. Istri aman ya? Aman, Bang. Ini jadi Masya Allah udah siap Oh, siap ya? resiko. Ibarat kata punya suami yang sebelum dia kenal udah komunitasnya ngurusin jenazah. Iya. Dia Seorang relawan jenazah ya. Iya. Yang penting kita tetap, Bang. Faktor keluarga juga utama. Oh, iya dong, iya Kita dong. bisa Bagi kan ada relawan lain ya, ada relawan lain bergantian ya. Iya, seperti itu. Dan kita nggak 24 jam ngurusin jenazah, insya Allah. Iya Walaupun inten, adalah waktu buat keluarga. Pasti dong. Siap. Dan makasih banyak hadir di teras masjid ini. Insya Allah menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semua ya. Dan semoga amal jariah teman-teman yang berbagi ilmu terus mengembangkan sayap-sayap komunitas yang lain. Dan bagi teman-teman relawan, teman-teman luar biasa ya, dan salam hormat gue dan takzim gue sama teman-teman luar biasa atas apa ya, gila sih gue sih gila. Gue jalan yang pertama kali bareng sama Bang Adi sama beberapa yang ikut mandiin. Ya memang sesuatu yang tidak terbayar. Iya, semoga Allah berikan pahala yang besar. Amin. Dan surga insya Allah. Amin. Makasih Den, sehat selalu. Bang Zakloren. Thank you nih. Siap, Zakloren udah dikasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro. Podcast Agi, saatmu beraksi.